Selamat pagi bruder, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, para orang tua dan anak-anak yang saya kasihi. Salam sehat dan semangat, berkah dalam. Hari ini kita memasuki hari ke-8 dalam bulan Kitab Suci Nasional. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dan Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabem. Rehabem memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sodak. Sodak memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Elezer. Elezer memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suami Maria seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Gereja Katolik sangat menghormati Maria karena keteladanan hidupnya yang setia dan mentaati Allah, yakni mengandung dan melahirkan Yesus Sang Mesias. Berbagai bentuk penghormatan diberikan kepada Maria, dan salah satunya adalah hari ini. Setiap tanggal 8 September ditetapkan sebagai hari pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kelahiran Maria adalah bagian rencana Allah untuk menyelamatkan manusia ketika manusia pertama, yaitu Adam, yang telah jatuh ke dalam dosa yang membuat manusia mati dan jatuh ke dalam alam maut karena melanggar perintah Allah. Allah sangat mengasihi manusia dan menggenapi janjinya menyelamatkan manusia, dan kelahiran Maria adalah bagian dari rencana Allah mengutus Yesus Sang Mesias. Gereja Katolik memutuskan perlunya menetapkan hari kelahiran Maria dan dipilih tanggal 8 September. Tanggal ini untuk menghormati dan menghargai perjuangan Maria sebagai ibu Yesus. Umat Katolik sangat dekat dengan Maria sehingga memanggilnya Bunda Maria dan berdevosi kepada Bunda Maria. Kita bisa belajar dari Bunda Maria yang begitu sabar menemani Yesus yang saat itu dimusuhi banyak orang, terutama dari orang Farisi, ahli Taurat, dan pemuka agama Yahudi lainnya. Bagaimana menderitanya Bunda Maria menyaksikan Yesus disalib, dan setelah Yesus wafat, bangkit, naik ke surga. Bunda Maria menemani murid-murid Yesus, meneruskan memberitakan Injil, dan mengalami berbagai hambatan dan penganiayaan fisik. Bunda Maria banyak menyaksikan segala bentuk mujizat dan mendengarkan pengajaran Yesus tentang kasih serta pewartaan kabar sukacita Injil. Iman kepercayaan Bunda Maria sungguh teruji dan membuahkan hasil sehingga Allah berkenan kepadanya. Kita hendaknya mencontoh keteladanan Bunda Maria di dalam memperjuangkan iman kepercayaan kita kepada Yesus dan menyelesaikan tugas perutusan hingga tuntas seperti Bunda Maria yang setia menjalankan tugas perutusannya sebagai ibu Yesus dan bersama murid-murid Yesus mewartakan Injil Kerajaan Surga. Amin. Marilah kita berdoa. Allah adalah kasih. Marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Engkau beri hari ini. Atas istirahat malam tadi, kami pun boleh bangun dan menjalani aktivitas kami hari ini. Kami bersyukur pula hari ini bersama gereja kami memperingati pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Penuhilah hamba-hambamu dengan anugerah surgawi. Tingkatkanlah kiranya kesejahteraan dunia berkat pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Semoga kami dapat meneladan Bunda Maria di dalam memperjuangkan iman kepercayaan kami kepada Yesus dan menyelesaikan tugas perutusan kami hingga tuntas seperti Bunda Maria, serta setia menjalankan tugas-tugas kami. Berilah kami kesehatan dan keselamatan agar dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami. Amin. Santo Yosef, lindungi dan doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas hari ini. Berkah dalam.